Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu, apakah kalian semuanya masuk masa hari ini? Ada. Ada yang masuk? Ya. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Adit. Banyak ya? Oke. Pak. Nah, mudah-mudahan teman kita yang nggak masuk hari ini Amin. segera disembuhkan oleh Allah yang sakit. Amin. Dan akhirnya besok bisa kembali masuk ke sekolah. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sudah dalam kondisi segar bugar ya? Ya. Oke. Dah. Langsung saja pada materi kali ini Pak Sarif akan menyampaikan materi tentang rukshoh. Tapi sebelum menginjak ke materi, saya mau tanya ke kalian. Kalian sudah mendengar istilah rukshoh apa belum? Belum sama sekali? Oke, bagus. Karena kalian belum, saya mau tanya, pernahkah kalian bepergian? Pernah. Lalu kalau dalam bepergian ketika hendak salat bagaimana caranya? Masjid? Ya, di masjid pastinya. Iya kan, berhenti. Lalu sholatnya yang dikerjakan bagaimana? Diringkas atau tetap sejumlah 4 rakaat? Misalkan mohon maaf, kalau sholat zuhur, apa tetap sholat 4 rakaat atau diringkas? Diringkas. Nah, anak-anak, rukshoh itu artinya kemudahan. Yang mana artinya di sini kemudahan adalah meringkas. Jadi sholat yang biasanya dikerjakan sebanyak 4 rakaat diringkas menjadi 2. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep rukshoh dan dalil-dalilnya. Itu tujuan yang pertama. Terus yang tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kondisi yang membutuhkan rukshoh dalam beribadah. Contohnya tadi, kalau dalam perjalanan berarti kita membutuhkan rukshoh. Jadi ada sebab musababnya untuk mengerjakan rukshoh dalam beribadah. Tujuan yang ketiga dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menerapkan konsep rukshoh dalam studi kasus dengan pendekatan yang toleran dan solutif. Jadi nanti kalau misalkan kita proyek, jadi model pembelajaran model pembelajaran kita kali ini adalah model PBL. PBL itu artinya problem based learning. Jadi nanti kita kerjakan tugasnya setelah materi dengan berbentuk kelompok. Yang mana setiap kelompok saya berikan masalah di situ. Oke, tujuan yang selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa menunjukkan sikap peduli dan menghargai kebutuhan orang lain dalam konteks rukshoh dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, rukshoh di sini ya pengertiannya adalah secara bahasa ya bisa dilihat keringanan atau kelonggaran. Jadi yang dikatakan keringanan atau kelonggaran di sini artinya seperti yang kalian contohkan tadi di pertanyaan pertama pada saat sebelum materi. Tampak saya bertanya nih, iya kan? Apa sih itu rukshoh? Kalian pernah nggak melaksanakan rukshoh? Nah, ternyata jawaban kalian pernah bepergian dan melaksanakan sholat. Sholatnya bagaimana? Diringkas. Nah, rukshoh di sini adalah keringanan atau kelonggaran. Jadi sholat yang biasanya sholat zuhur 4 rakaat diringkas menjadi 2. Nah, itu adalah contoh-contoh dari rukshoh. Nah, contoh yang barusan saya sebutkan itu adalah rukshoh dalam ibadah sholat. Sebenarnya rukshoh itu banyak macamnya, bukan hanya dalam sholat. Ada rukshoh dalam zakat, ada rukshoh dalam ibadah haji. Apalagi rukshoh dalam puasa. Kenapa sih kok bisa ada rukshoh untuk umat muslim terutamanya? Karena kita kan umat beragama Islam ya, umat muslim ya. Kenapa sih kok ada rukshoh? Kira-kira kalian tahu nggak sebabnya? Nah, kalau tak tahu saya jelaskan. Rukshoh sebenarnya, kenapa sih Allah itu memberikan rukshoh kepada umat muslim utamanya? Karena Allah itu sayang kepada umat. Iya, karena sayang, karena rahmatnya. Akhirnya umat muslim atau umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah, tetap melaksanakan ibadah, tapi dengan dipermudah, tidak dipersulit. Iya kan? Contohnya kalau misalnya dalam perjalanan kita capek, tapi kita tetap harus melaksanakan syariat, kita tetap sholat, iya kan? Karena kita capek, makanya diberi rukshoh, diberi keringanan, sholatlah sebanyak 2 rakaat diringkas.
Atau mungkin sholatnya digabung. Iya. Sholat asar dimasukkan ke waktu sholat zuhur, berarti digabung. Itu kan juga termasuk keringanan kan? Iya. Jadi sholatnya dalam satu waktu bisa melaksanakan 2 sholat fardu. Itu juga rukhsah atau pengertian rukhsah secara istilah perubahan hukum, ya, perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Karena kan dipermudah, ya kan, diberi keringanan kan ya, iya, tapi tetap melaksanakan syariat. Dengan rukhsah keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah pada keadaan tertentu. Ingat, pada keadaan tertentu. Jadi tidak setiap saat ya. Contohnya tadi, maaf Rosi, contohnya dalam keadaan tertentu seperti apa? Bagus, bepergian dalam konteks bepergian, ya kan? Sebagai musafir sih. Tapi dalam keadaan musafir maksudnya dalam ukuran 81 km. Jadi bukan hanya mama bepergian misalkan dari Situbondo dari Kapungan ke Situbondo. Meskipun bepergian tapi bukan dikatakan musafir kenapa? Karena ada jarak di situ. Jadi yang dikatakan bepergian dalam konteks tertentu, dalam keadaan tertentu memang betul musafir, tapi jarak yang ditempuh itu sejauh 80 km kurang lebihnya. Jadi kalau kalau kita masukkan ke dalam hitungan jam itu kurang lebih memakan waktu 2 jam. Nah, kalau sudah hitungan kayak gitu, bolehlah berlaku hukum rukhsah keringanan karena pada keadaan tertentu. Nah, di sini dilihat lagi. Misalkan sedang dalam perjalanan, boleh sholat di jamak, dikumpulkan. Sholat zuhur dikumpulkan dengan asar atau sebaliknya. Sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya atau sebaliknya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tiga. Nah, ini adalah dalil bolehnya rukhsah. Jadi dalil itu adalah ayat Al-Qur'an ya, atau mungkin ini dalil itu adalah alasan. Kenapa sih kok boleh itu rukhsah? Karena dalilnya. Nah, itu. Dalil bolehnya rukhsah di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, Quran surat yang kedua ayat berapa? 286. Oke, kita baca bersama-sama ya. Setelah Pak Syarif membaca, boleh kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Jadi sudah pasti di situ ada janji, sudah ada ketentuan, ada statement. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, iya kan? Lanjut lagi, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Itu arti dari Quran surat Al-Baqarah, Quran surat yang kedua ayat 286. Kesimpulannya dari arti surat ini adalah ketika kita sedang perjalanan, kita tetap memiliki hukum atau memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat, betul kan? Iya. Ya, kecuali yang berhalangan ya, maaf ya. Kita tetap melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Cuma konteksnya di sini karena kita sedang dalam perjalanan, otomatis kita capek, ya kan? Nah, karena capek, makanya ketentuan yang biasanya 4 rakaat dikurangi menjadi 2. Atau sholat asarnya dimajukan ke dalam waktunya sholat zuhur. Jadi kita itu bisa ada keringanan.
Jadi kita tetap sanggup di situ. Jadi bebannya misalnya, saya belum sholat ya, bagaimana ini kalau kita tidak sholat? Kalau kita tidak sholat itu dosa. Nah, Allah sayang kepada kita, maka diberikannya lah kita ketemu apa namanya khusus ini keringanan. Tuh. Jadi misalkan kita itu sholatnya 4 berarti bakalan berapa? Iya kan? Iya. Nanti kita ringkas. Iya, betul. 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Boleh dilakukan kayak gitu? Boleh. Bukan hanya mohon maaf, sholat zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, terus sholat asarnya berapa rakaat? 2. Boleh. Bahkan dikumpulkannya di satu waktu boleh. Dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya gini. Kita berhenti nih dalam perjalanan mau ke Probolinggo, kita berhenti di Paiton. Sholat di situ. Masuk waktunya dulu. Yang biasanya 4 rakaat kita ringkas. Ya kan? Jadi 2. Lalu sholat asar kita tarik ke dalam waktunya sholat zuhur. Kita ringkas lagi. Boleh tidak? Boleh. Kan keringanan kan? Kemudahan. Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit? Betul? Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Tidak ada. Oke. Untuk kalau misalkan kalau sudah jelas, kita sekarang bagi kelompok jadi 2, putri dan putra. Oke. Nanti akan saya bagikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Coba dibuka bukunya halaman 138 dulu. Sudah. Sudah ya? Oke. Ini lembar kerjanya ya Nani ya. Ya. Oke, anak-anak ada kesulitan? Oke. Ini di sini. Tiga. Ada kesulitan? Ya. Oke anak-anak, tugasnya sudah selesai dikerjakan? Sekarang kita waktunya presentasi ya. Presentasi pertama dimulai dari kelompok yang putra. Oke, silakan kelompok putra dibacakan hasil tugasnya. Pengertian sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian sholat fardu yang diringkas adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Niat sholat qasar usolli fardhu zuhri atau rakaatin majmu'an ma'al asli mu'taqid mustabilan qiblati ada alillahi ta'ala. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada tanggapan? Jelas ya? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok putra. Nanti kelompok berikutnya akan membacakan hasil tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, kelompok putri dipersilakan. Pengertian salat jamak. Salat jamak artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Salat jamak dibagi menjadi 2, yaitu salat jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan waktu salat fardu yang pertama. Niat salat jamak. Usolli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an mahdud jam'atan dinin mustaqbilal kiblati ada
Ternyata kalian jago-jago ya mengerjakan tugasnya ya secara berkelompok dan bisa mempertanggungjawabkan dengan mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Oke, kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah jadi sholat jamaah itu adalah sholat yang dikumpulkan, sedangkan sholat kos adalah sholat yang diringkas. Sekarang saya mau tanya sekedar mengingatkan kembali, sholat jamaah dibagi berapa macam? Sholat jamaah takbir dan sholat jamaah takhir. Kalau yang di sini sholat qashar ada berapa? Ada 2 juga. Qashar yang digabung dengan jamak tapi jamak takbir, dan juga qashar digabung dengan jamak tapi jamak takbir. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada ya? Oke. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian bisa membaca materi di rumah, materi tentang rukhsah dalam ibadah puasa dan ibadah haji ya. Jadi pertemuan berikutnya kita bisa langsung bisa langsung masuk ke materi. Kalian bisa mempelajari di rumah sebagai bahan dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.